Saya ingin mengatakan kepada kamu, apa Anda melarang Allah untuk membukakan rahasia ilmunya kepada manusia? Mereka mengklaim, ini temuan penelitian saya. Allah mengatakan, aku membocorkan rahasia ilmuku kepada hambaku. Mana ada anak mengatakan, saya bisa berjalan karena saya belajar berjalan. Kata orang tuanya, dia bisa berjalan, karena saya melatih dia berjalan. Yang benar mana? Kenapa Allah membukakan kepadamu tentang rekayasa genetika? Kenapa seorang ilmuwan Indonesia yang masih cukup muda, seorang profesor doktor, bisa menemukan cara mengawetkan pisang sampai dapat hadiah dari UNESCO? Pisang kalau sudah matang, paling 3 hari sudah busuk. Nah, dengan penemuan itu bisa bertahan 1 minggu, bahkan 2 minggu. Apakah itu hasil penelitian dia? Atau karena Allah yang mengajarkan dia? Kita melihat dari sudut pandang mana? Kalau Anda melihat dari sudut pandang Anda, saya mampu, saya bisa, saya kaya. Itu benar dari sudut pandang Anda. Kalau saya melihat dari sudut pandang Allah, semua apapun terjadi atas kehendakku. Itu juga benar. Ya, sudut pandang berbeda bisa saja terlihat kedua-duanya benar. Seperti gelas ini ada di sebelah timur saya. Betul tidak? Kata Pak Naib Abdul Wahid, tidak. Gelas itu ada di sebelah barat saya. Betul tidak? Saya betul, dia betul, karena duduk kita beda tempatnya. Kalau Anda melihat sebagai manusia, ya itulah manusia. Selalu mengklaim, aku mampu, aku bisa, aku bekerja keras. Seseorang menjadi waliullah lalu berkata, aku bermujahadah, aku khalwat sekian puluh tahun, aku berguru pada mursyid ini. Ya berarti dia bukan wali Allah. Dicabut pangkatnya, dari jenderal langsung jadi kopral. Begini, sampai sejauh apakah Allah bisa memaksakan kehendaknya? Allah akan mengatakan, percaya silahkan, ndak ya sudah, kufur. Nanti kalau aku sudah tidak suka, aku bisa kumusnahkan seluruhnya, dan akan kuciptakan lagi makhluk yang baru. Memang semua orang, setiap menggapai suatu prestasi itu selalu merasa bangga dengan prestasinya. Orang kaya merasa, saya kan kerja keras banting tulang, peras keringat. Begitu kan? Ya begitu. Itu kalau upaya mereka melakukan rekayasa genetika, menanam DNA molekuler, analisis molekuler, apa yang mereka capai secara ilmu pengetahuan saja itu bukan temuan dia kok. Dia hanya melanjutkan sebagian dari temuan yang telah lalu. Yang telah lalu pun adalah melanjutkan temuan sebelumnya. Ilmu pengetahuan, sains dan teknologi yang kita gapai sekarang adalah berhutang jasa kepada temuan-temuan sebelumnya, dan melibatkan ribuan orang. Orang bisa bikin mobil Ferrari, dengan kecepatan, kelincahan, torsinya, apalagi safety-nya. Apakah orang yang bisa bikin mobil Ferrari itu, dia membikin karet sendiri? Tidak. Sudah ada orang sebelumnya, yang menemukan karet. Berapa banyak jerih payah manusia menemukan karet sebagai komoditas yang berguna? Berapa orang yang menanam karet, yang mengiris karet, yang mewadahi karet, yang menggotong karet, yang mengolah karet, merupsi karet, dan sebagainya. Belum besinya, belum timahnya, belum kacanya, belum bensinnya. Jadi ilmu pengetahuan itu tidak lain adalah serangkaian kerja berantai, dan berkesinambungan dalam peradaban kemanusiaan. Sekarang sudah seperti bola salju, semakin cepat karena kita sudah menemukan sistem network, sudah bisa menciptakan sistem kerja, kolaborasi kerja. Makanya lebih cepat. Dan nanti bagaimana kalau kita bisa berbalik menjadi primitif lagi? Kalau terjadi perang dunia ketiga, hancur semuanya. Nanti perangnya pakai panah lagi. Ketika sahabat Rasulullah, 313 orang melawan 1000 orang. Masuk akal nggak? Ketika orang bawa panah 25 siap sasaran, dilepaskan anak panah 25, yang mati 25. Berarti kena semua kan? Ada lagi yang anak panahnya 1, matinya 3. Masuk akal nggak? Nah, makanya, bukan kamu yang memanah, Allah yang memanah. Selama ini kita beranggapan seolah-olah Allah tidak ikut serta dalam perbuatan kita. Kita merasa bisa bergerak sendiri, bisa bicara sendiri, bisa tidur sendiri, dan sebagainya. Sekarang Anda mengatakan, saya bisa berjalan. Tapi ketika kena stroke, setelah itu baru Anda mengatakan, saya katanya bisa. Kenapa tidak sekarang saja kita mengatakan, saya tidak bisa berjalan kecuali dijalankan oleh Allah. Saya tidak bisa bicara kecuali dibisakan oleh Allah. Saya tidak bisa melihat kecuali diperlihatkan oleh Allah. Kita bisa melihat sesuatu karena ada cahaya. Ketika tidak ada cahaya, bisa terlihat tidak? Sampai sekarang, saintis tidak pernah menemukan penjelasan pasti dari mana datangnya cahaya di alam semesta ini. Dari mana sumber cahaya alam semesta? Allahu nurus samawati wal ard, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Jadi pada akhirnya begini saja. Secara psikologi agama, sejak kapan Anda merasa mampu? Ya ketika Tuhan hilang dari pikiranmu.
Jadi pada akhirnya, kalau orang ketergantungan kepada Allahnya sudah betul-betul, tidak hanya pura-pura, betul-betul hanya bergantung kepada Allah, baru bisa. Sampai sekarang, kepada siapa Anda bergantung? Masih belum kepada Allah. Masih bergantung kepada paman jenderal, masih bergantung ponakan gubernur, masih bergantung mertua kaya. Mengapa kita tidak mengawalinya kepada Allah dulu? Rahasia itu lalu dijelaskan, sehingga kendaraan kebulatan tekadnya itu tidak pernah mengalami kevakuman, tidak pernah merasa tenang, tidak pernah berdiam, tidak pernah santai. Lakiru kirukuha, yang tidak pernah diam, selalu bergerak. Semangat itu tidak pernah diam, terus melangkah dan melangkah. Alma itu artinya apa saja yang ditunggangi, itu mati. Kendaraan dipinjam untuk makna tekad yang kuat, semangat yang tinggi. Famal azmu qawiyan artinya semangatnya terus kuat, selalu kokoh. Waruhuhu sa'akhah, ruhnya selalu bergejolak, selalu semangat, kira-kira tidak pernah diam. Unqo'ar, dia tidak pernah tenang, diam di suatu tempat tanpa Tuhannya. Karena kerinduan inilah yang membuat dia selalu gelisah. Waktu untuk melaksanakan perintah-perintah yang menjadi kewajiban, itulah yang membuat dia gelisah. Dia selalu bergerak, melangkah, selalu berjalan. Saya kira bukan hanya orang pelajar yang benar ya, orang pencari harta materi pun sama. Tidak pernah puas, tidak pernah cukup. Sudah punya duit 5 triliun ya masih ngoyo saja, tidak pernah merasa cukup. Kan begitu. Orang mencari ilmu juga tidak pernah berhenti, selalu merasa kurang, selalu ingin tahu selebihnya, bagaimana seterusnya, bagaimana episode setelahnya, bagaimana kelanjutannya. Tidak pernah diam, terus bergerak. Itu orang yang pintar, dan itu orang yang semangat kerja, mencari materi. Tapi ketika di persoalan kebenaran, banyak orang terlalu merasa puas dengan apa yang dia capai. Aneh kan? Jarang-jarang orang merasa, wis suke, cukup. Semakin langka orang yang merasa pintar, lalu tetap terus belajar. Ketika dia merasa pintar, sejak itulah pertambahan ilmunya berhenti. Ketika orang sudah merasa kaya, maka pertambahan nilai materinya pun terhenti, bahkan semakin berkurang. Orang yang keburu merasa benar, ya berbalik menjadi tidak benar. Ya bukan mandek sampai di situ, benernya itu malah menjadi tidak benar. Akhirnya balik menjadi tidak benar, ketika dia sudah merasa benar. Dan ini banyak yang terjebak, ketika orang belajar benar, sudah merasa puas dengan apa yang dia capai. Artinya Nabi Ibrahim saja mengalami proses godaan, seperti itu. Iblis datang, Ana Rabbuka, akulah Tuhanmu. Engkau adalah hambaku, engkau hamba terbaik. Sejak hari ini tidak ada yang terlarang buat kamu, semuanya boleh. Ketika itulah Nabi Ibrahim tersadar, lalu syaitan itu dilempari dengan batu. Itulah sejarah awal jumrah, yang masih menjadi ritual kita. Untuk meneladani, jangan tergoda di tengah perjalanan. Bisa saja yang datang itu adalah syaitan juga. Apalagi syaitannya, lalu memberikan kesaktian-kesaktian. Bisa mabur, anti tembak, anti bakar. Waduh sudah, dianya merasa jadi wali. Orang lain pun menuduh dia juga sebagai wali. Akhirnya datang banyak orang meminta-minta doa kepada dia. Akhirnya sudul dumung sembarbur-sembarbur seperti itu. Iya, cirinya yang pasti, ketika dia sudah pasang tarif jelas, tidak mungkin itu wali Allah. Kalau ada orang doa, lalu pasang tarif istilahnya mas kawin, itu bukan wali. Saya juga pernah merasa pintar kok. Ketika saya baru bisa melek huruf, bayangkan pada zaman itu, tahun 1964 sampai tahun 1965, di desa semua orang belum ada yang bisa berbahasa Indonesia. Yang bisa nulis hanya Pak Liwon sama Pak U. Saya merasa paling pintar sendiri. Ketika bicara juga pakai bahasa Indonesia, lalu oleh mereka ditinggalkan. Ketika saya bisa baca kitab Takrib dan Safinah, rasanya saya sudah berhak dipanggil kiai. Itu perasaan saya waktu itu. Nah, semacam ini juga pernah ada dalam alam saya. Setelah sampai ke Irak, baru saya sadar, kalau begitu saya masih bodoh. Makanya perlu alat banding dengan yang lain, supaya jangan keburu hebat. Makanya studi banding itu perlu. Itulah sebabnya anggota DPR berlomba-lomba studi banding, supaya mereka ingin wawasannya luas. Kalau perlu dana itu dihabiskan semuanya, studi banding ke Swiss, ke Italia, kemana gitu. Lumayan supaya pinter. Ternyata, apa yang saya dapatkan dari Bapak Kanciwareng itu ya, tidak ada apa-apanya. Sungguh, saya menjadi kecil hati lagi. 4 bulan lamanya, saya merasa sangat bodoh sekali. Karena ketika bicara dengan orang Irak dengan bahasa Arab, saya tidak paham apa yang mereka katakan. Makanya bahaya juga ketika saya temui para cendekiawan, para ulama, para kiai, para ustadz, sangat sulit sekali mereka untuk mengakui kelebihan orang lain. Ya nggak apa-apa, kenapa rata-rata seperti itu? Saya mengatakan, dia pintar kok. Tapi modalnya berat sekali di sini orang mengakui kebolehan orang lain. Kenapa sih Anda begitu?
Iya, artinya jujur kita masih primitif. Anda hidup di tengah-tengah manusia, tapi tidak mampu menghargai kebaikan orang sekecil itu. Harusnya Anda mampu, bisa menghargai. Kalau Anda ingin jadi manusia, setiap saya menyanjung anak muda yang pandai ngaji bahasa, kita takutnya wah pinter. Tapi ya juga banyak yang sinis. Bisa apa sih? Bisa apa sih? Rata-rata satu dengan yang lain, tidak pernah saling mengakui. Saling tidak ada kepercayaan. Akhirnya apa? Pintar-pintar bukan bareng-bareng bikin pesantren, tapi bikin pesantren masing-masing. Satu kampung ada 27 pesantren, muridnya rata-rata 3 orang. Tapi sebenarnya alhamdulillah jadi pengasuh semua kan? Itulah kehebatan kita. Kehebatan kita itu, makanya hebat itu jalan kemajuan yang luar biasa cepat majunya nanti. Makanya Dr. Taha Hussein sendiri itu pernah mengatakan, pada tahun 1936-an, bukunya itu menimbulkan reaksi besar pergolakan pemikiran di Mesir. Dia mengatakan, ya sudah, kalau begitu toh kita juga bertahan, toh pikiran kita pikiran Yunani juga. Pada akhirnya pemikiran Mesir, pemikiran Yunani, tidak pernah menjamin kemajuan. Ya sudah kita hijrah dengan pemikiran Barat sekalian, biar maju ke Barat. Itu reaksi besar, termasuk Sayyid Qutb. Qutb yang kita baca tafsirnya itu, Fi Dhilalil Quran. Tapi waktu itu dia belum bergabung dengan Haroka Islamiyah, belum bergabung dengan Ikhwanul Muslimin. Belum, masih sebagai pemikir saja. Nah sekarang paham, Qulu innama sairu haliqillati awaqiha. Yang menyebabkan perjalanan seseorang tidak pernah terus berjalan, tidak pernah stagnan, tidak pernah berhenti, karena hambatannya sedikit. Sehingga tidak pernah berhenti. Hambatannya tidak berarti, paling-paling bikin getek sehari itu, terhenti cari gedebok, bikin getek, tapi terus berjalan. Karena ketika seseorang, dalam perjalanannya berpaling dari dunia, tidak tergoda dengan iming-iming dunia, tidak tergoda dengan gemerlap dunia, sejak orang itu tidak tergoda dengan urusan dunia, sejak itu godaannya pun sedikit. Karena dunia ini adalah ranjau dari berbagai hambatan. Pokok daripada rintangan-rintangan adalah persoalan dunia. Setiap orang yang mampu memutus akar dunia dari hatinya, dibedel semua seakar-akarnya, semua rintangan akan hilang. Menjadi mulus. Alladzi huwa abuha, seperti syaitan yang menjadi bapaknya dunia ini. Iblis bapaknya dunia. Kalau sudah kita ceraikan anak perempuan syaitan, ya sudah kita akan ditinggalkan. Seperti nafsu an-nasu itu tiangnya adalah dunia. Kalau dunia mati, maka mati semuanya. Wakanasi, dan seperti manusia. Ad-dunya jifatun wa su'ila buha. Dunia ini adalah ibarat bangkai, dan manusia di sekitar kita adalah anjing-anjingnya, dan serigala-serigalanya. Barang siapa yang ingin berebut dunia, maka siaplah digigit anjing. Dunia ini bangkai yang diperebutkan anjing. Kalau Anda ingin berebut bangkai, siaplah digigit. Ketika kamu tinggalkan bangkai itu, mereka tadi yang rebutan, barulah Anda selamat dari gigitan mereka. Maka perjalanannya berkelanjutan, sampai dia sampai kepada tanah air. Tanah air yang asli kita adalah kehadirat Tuhan. Dunia ini tidak lebih hanyalah seperti jembatan penyeberangan saja. Silahkan lalui, bergegaslah, jangan berlama-lama. Silahkan sebagai jembatan penyeberangan, silahkan, jangan mengagumi jembatan, jangan berhenti di tengah jembatan. Lewati saja. Dan itu terlalu cepat. Salah satu jembatan penyeberangan dalam perjalanan rohani kita yang paling pendek dan cepat adalah jembatan dunia ini. Dibandingkan dengan alam setelah ini, dunia paling cepat. Berapa sih rata-rata? 63 tahun rata-rata. Kalau lebih dari 63 tahun berarti dapat bonus. Bonus, itulah perjalanan sampai nanti dia mendapat penghormatan sampai kepada kehadirat yang maha suci, maha kudus, dan dia akan singgah di dalam ruangan yang sangat nyaman. Artinya, pokok persoalan yang menjadi hambatan bagi kita mencapai kebenaran adalah dunia. Anda jadi salah karena dunia. Anda lupa karena dunia. Anda menghadapi kesulitan karena dunia. Selagi Anda masih mencintai dunia, Anda selamanya akan mengalami kegelisahan yang sangat mendalam. Kapan Anda mencapai kedamaian dan kenyamanan hidup, ketika Anda sudah tidak mencintai dunia? Rasulullah mengatakan cinta dunia itu adalah sumber dari segala dosa. Karena pandangan mata kita, penglihatan hati kita akan terbalik-balik semuanya. Sudah tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang bermoral dan mana yang tidak. Nilai moralitas sudah tidak bisa dirasakan lagi di hati orang yang sudah cinta dunia. Orang yang cinta dunia, tidak akan pernah menghargai orang yang bermoral. Yang dihargainya orang yang punya dunia. Cari menantu saja. Santri, anaknya soleh, pinter ngaji, melamar ditolak karena miskin. Tapi yang datang orang kaya, padahal dari mana kekayaannya tidak tahu, langsung diterima. Padahal tiap hari ngomong, saya pingin menantu yang soleh. Bohong. Kalau sholat, iya.
Sampai kepada anak-anaknya sendiri juga, orang yang kalau sudah terjebak dalam materialisme, dalam cinta dunia, anak-anaknya sendiri, dibedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Yang disebut-sebut siapa? Yang miskin gak pernah malu. Tamu juga dipilah-pilah. Tamu kaya dari depan, tamu miskin dari belakang. Kalau tamu kaya semua kue keluar, kalau tamu miskin godogan doang. Kiai datang, kalau kiai kaya salamnya 1.000.000, kiai miskin salamnya 1.000. Dia sudah tidak bisa membedakan mana yang lebih alim, mana yang lebih bermanfaat. Dia terfokus mana yang lebih kaya. Itulah gelap dunia. Sebetulnya begini, peringatan Allah tentang dunia ini juga sudah jelas, berulang-ulang dalam Al-Quran. Innamal hayatud dunya mata'ul ghurur. Innamal hayatud dunya la'ibun walahwun. Hanya main-main, senda gurau, tipuan belaka. Allah sudah mengingatkan, jangan sampai tertipu. Ternyata hampir semua tertipu. Kena. Anda mengalami banyak hambatan rintangan untuk belajar benar, karena terlalu banyak hambatan dan rintangan. Dari mana datangnya? Dari dunia ini.